Yang membedakan adalah Islam datang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kristen dalam pandangan Islam ya, tapi ini pasti berbeda lah dengan agama teman-teman Kristen sendiri. Dalam pandangan Islam, Kristen di zamannya Nabi Isa atau Yesus itu masuk surga. Nah, setelah Nabi Muhammad, maka kita katakan bahwa karena bedanya kan kalau Nabi Isa atau Yesus di dalam Islam kan cuma sekedar nabi di antara nabi-nabi yang lain. Nah, jadi pembaharunya adalah Nabi Muhammad. Jadi contoh kayak gini nih, Nabi Musa pengikutnya masuk surga. Ketika sudah datang Yesus, harus ikut Yesus. Nah, setelah ada Muhammad harus ikut Muhammad. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, disembah oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Iya. Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Islam datang terakhir. Karena itu Islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang terakhir. Islam, Nasrani, Yahudi, ya Kristen atau Katolik atau Protestan itu disebut sebagai agama samawi, agama yang turun dari langit, agama yang datang melalui perantaraan nabi-nabi. Kalau Yahudi Nabi Musa, kalau Isa nabinya, kalau Kristen nabinya Isa. Itu menurut ajaran Islam. Jadi pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW sebelum ada ajaran Islam atau ajaran yang syariat yang dibawa oleh beliau beragama apa gitu? Narasi yang disampaikan bertentangan dengan firman Allah atau dapat dinilai mengingkari Al-Quran, sehingga vonisnya walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat Allah, neraka jahim tempatnya. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naron kullaman nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adabah inna waha kana azizan hakimah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Mari kita buktikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wasabakum wa ma ja'ala alaikum fiddini min kharajim millata abikum Ibrahimah wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a lan nasi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam urusan agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah menamakan kamu orang-orang Islam sejak dahulu. Dan begitulah dalam Al-Quran ini, agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikan sholat, bayarlah zakat, dan berpegang teguhlah pada Allah. Dia pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Al-Quran jelas menyatakan bahwa ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia menamakan dirimu orang Islam sejak dulu. Itulah ucapan Allah yang disampaikan kepada malaikat. Lantas malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad yang kita sekarang baca di mushaf Al-Quran. Statement tersebut jelas menyatakan bahwa sebelum Nabi Ibrahim
Nabi dibawanya membawa ajaran Islam, bukan agama lain. Nabi Ibrahim melanjutkan syariat yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Begitu seterusnya. Dan estafet berlanjut sampai pada Nabi Muhammad. Secara keseluruhan bahwa agama hanya Islam yang dari Allah. Berdasarkan Al-Quran. Nabi Muhammad memunculkan kembali agama Islam yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Buktinya ayat yang akan saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna wa astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapannya kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hei anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam." Demikian pesan Nabi Ibrahim dan Yakub kepada anak cucunya. Ayat 1 ini menegaskan bahwa agama yang dihadirkan Allah di muka bumi ini agama Islam. Allah tidak pernah menghadirkan Yahudi, Nasrani, dan seterusnya. Mari kita buktikan. Of Islam to history. And in fact, what we find, the basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses or Jesus, then of course what they are doing, they are saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, since the creation of the world there is only one religion, and this is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, and that's the place where the Temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right, but don't forget that Solomon was a Muslim. And David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. And this is what I mean by the Islamization of history. And you can understand that through Islamization of history, you've got Islamization of geography. Anywhere which was connected with these people, or with these prophets, which were all Muslims, becomes a Muslim territory. And therefore, when Islam was not in that area before Muhammad came to it, but it should have been there. In that area, I mean in the Middle East or other parts outside the Middle East, which are now Muslim parts. Any place like this had to be freed, not to be conquered, had to be liberated. So Islam appeared in history in the time of Muhammad, or reappeared in history from their point of view, reappeared in history as a liberator. And therefore there is no Islamic occupation. If somebody occupied anything, it would be always somebody else, not the Muslims. So there is no Islamic occupation, there is only Islamic liberation. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian, maaf saudara, gaya saya seperti ini. Bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.